Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Selamat, sukses dan bahagia bersama. Hari ini semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan diberkahi Tuhan. Mungkin sudah ngeteh hari ini? Mari kita ngeteh. Baik. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel. Mungkin hari ini kita akan mencoba mensikapi pokok-pokok bahasan perihal perkoperasian. Baik. Dalam pernyataan daripada Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, sempat memberikan statement pernyataan dan memberikan masukan kepada insan-insan koperasi dan pihak-pihak terkait bahwa di masa depan ya diharapkan koperasi simpan pinjam tidak lagi gegabah ya, tidak sembarangan untuk mengajukan pilot ya, ke permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ya. Permohonan ya, penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU. Karena memang ada beberapa oknum nakal di dunia koperasi. Sebenarnya Bapak kita matur, yang namanya oknum itu ada dimanapun. Entah itu di yayasan, entah itu di koperasi, entah itu di PT. Ada oknum yang membuat yayasan, tetapi oknum ya kita ngomong. Untuk kepentingan yang sifatnya disiasati. Untuk PT, untuk kepentingan pribadi. Kalau itu terjadi, cepat atau lambat pasti terbongkar. Karena esensi peraturan perundangan yayasan itu untuk kepentingan umat, bukan kepentingan profit. Maka sifat yayasan adalah milik umat. Iya, milik umat. Tidak bisa diwariskan. Maka pendiri yayasan itu terpisah. Aset di yayasan dan aset umat. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau kita mendirikan yayasan, berarti kita mendirikan komunitas umat yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Oke? Jadi yayasan, organisasi massa itu milik umat. Maka tugas kita adalah merancang kemaslahatan bersama, kebaikan bersama di dalam kepentingan umat. Ya. Bagaimana dengan koperasi? Kalau koperasi jelas kumpulan anggota dan modal. Orang yang melakukan konsorsium, kesepakatan, kerjasama, kumpulan orang plus modalnya. Maka di sana dilahirkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pertanyaan, ada oknum nakal? Iya. Prosentase misalnya dari 100 ya. Ada yang nakal 5 sampai 10 misalnya. Ya ada orang oknum yang menyembunyikan asetnya dengan badan usaha koperasi. Ada juga misalnya oknum yang enak mendirikan koperasi daripada mendirikan PT. Ada oknum. Tetapi saya katakan, kalau ada oknum yang mendirikan koperasi, tidak bernafas koperasi yang sebenarnya, tidak dengan memfungsikan rapat anggota, tidak memfungsikan SPI sistem pengendalian internal, dipastikan tidak berjalan lancar. Maka kalau misalnya ada oknum yang nakal, Bapak, mari insan-insan koperasi akan menasihati. Dinas koperasi akan melakukan kontrol. Dinas koperasi tetap akan menjaga marwah dan kehormatan koperasi. Insan-insan koperasi juga menjaga marwah dan kehormatan daripada koperasi. Jadi oknum itu dimanapun ada, Pak. Tetapi marilah oknum-oknum ini
diberi nasihat, diberi pagar, diberi arahan. Kalau memang dia keluar dari koridor koperasi, ada regulasinya, ada aturan mainnya. Tentunya akan ditindak sesuai dengan regulasi yang ada, aturan perundangan yang ada. Jadi memang yang disampaikan beliau Bapak Teten Mas Duki memang berharap agar tidak ada oknum-oknum yang nakal dengan bendera koperasi. Tidak lagi oknum-oknum yang hanya mengeruk keuntungan sesaat dengan bendera koperasi. Begitu. Kemudian dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap koperasi ini hanya bisa dilakukan oleh menteri yang membidangi pemerintah di bidang koperasi. Jadi tidak lagi disederhanakan, tapi memang dikondisikan demikian. Ya. Jadi yang bisa memohon hanyalah di tingkat kementerian. Tidak kaku, tapi memang saringannya dipersulit. Itu sempat disampaikan dalam refleksi tahun 2022 ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri ini memang harus menjadi aspirasi, masukan berbagai pihak terkait. Jangan mudah-mudah memainkan koperasi, karena koperasi ini hajat hidup publik, hajat hidup orang banyak. Lahirnya koperasi unit desa di desa-desa ini sebenarnya awalnya untuk menggelorakan ekonomi di tingkat desa. Lahirnya kelompok-kelompok tani yang berharap berbadan koperasi. Lahirnya Gapoktan, gabungan kelompok tani berharap berbadan hukum koperasi. Ini menunjukkan apa? Koperasi ini milik publik, milik umat, milik warga, dan milik rakyat. Kadang-kala memang ini sifatnya gurem, sifatnya kecil. Tapi bagaimana yang kecil ini ke depan bisa dididik, ada diklat pendidikan dan latihan dengan senior-senior kita, para pakar-pakar koperasi, bapak-bapak dari dinas koperasi, ibu-ibu dari dinas koperasi, untuk terus menjaga marwah koperasi dengan meningkatkan intelektual dan pemahaman anggotanya dengan nilai-nilai koperasi. Itu ya. Jadi difahamkan. Kemudian sempat memang ada oknum-oknum yang nakal kadang yang disampaikan Bapak Teten Mas Duki ya. Ada oknum koperasi yang bermasalah. Ini seringkali kadang-kadang merusak cita koperasi. Sebenarnya ada segelintir oknum yang nakal. Maka bahkan kerugiannya juga oknum tadi, maaf, triliunan ya. Disampaikan oknum koperasi yang bermasalah tadi hampir tembus 26 triliun. Sebenarnya masih banyak yang baik, hanya tidak terendus. Banyak koperasi-koperasi yang jos di Indonesia, tapi tidak diekspos. Kebetulan yang bermasalah ini yang muncul di permukaan. Sebenarnya yang bermasalah itu segelintir. Banyak koperasi yang sehat, yang bagus, yang besar. Kayak Fastabik, luar biasa. Banyak koperasi. Kayak operasi Sidogiri yang berbasis pondok pesantren misalnya. Banyak, Pak. Ya, hanya saja memang idealnya ada yang jelek, mari diperbaiki. Ada yang kurang sehat, mari Pak kita sehatkan. Jadi koperasi ini seperti anak kandung kita. Apalagi dinas koperasi, tugasnya memang harus terus menggelurakan semangat koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka sifat perjuangan ekonomi koperasi ini jangan dilunturkan. Biarpun dalam perjalanannya ada dua. Ada koperasi yang berbasis syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, atau juga koperasi yang masih menggunakan nafas konvensional. Tapi semuanya harus diwadahi dengan wadah yang positif, bisa menggerakkan roda ekonomi rakyat. Ya.
bisa menggunakan roda ekonomi rakyat. Jangan sampai dijerat dengan pasal-pasal tertentu, dijerat dan dilemparkan di luar koperasi. Jangan Bapak. Idealnya memang koperasi harus dididik, dikembangkan, dilatih, diawasi. Insan-insan koperasi. Kalau ada oknum yang nakal ya dijewer Bapak. Begitu. Maka kita memang harus banyak pelajaran mengambil oknum yang bermasalah. Tetapi kita juga harus bersyukur mengapresiasi koperasi yang sehat, yang tidak bermasalah, yang eksis. Gitu. Itu yang harus dicermati sehingga ke depan kita akan semakin eksis dan semakin eksis. Bukan semakin carut-marut. Sekali lagi, banyak oknum-oknum yang nakal yang harus dididik. Tetapi banyak juga yang lebih banyak pemain-pemain yang baik. Koperasi-koperasi yang baik. Insan-insan koperasi yang gagah, berani, satria, dan tidak jumawa. Tetap menggerakkan sektor real dan ekonomi kerakyatan. Sekali lagi memang ada kendala di dalam kehidupan. Tetapi paling tidak ketika misalnya ada di Indonesia ada misalnya ada 8 oknum koperasi yang bermasalah. Ini yang harus dikondisikan. Sebenarnya bukannya koperasi, di perbankan dulu juga oknum nakal di perbankan. Banyak cerita perbankan, oknum perbankan juga banyak. Hanya saja ketika koperasi disorot ya muncul. Kan banyak ya bank-bank yang merger oknum bank yang nakal. Tetapi semuanya bisa diatasi. Dan saya yakin entah itu di yayasan, entah itu di koperasi, di bank. Ketika ada oknum nakal, mari Bapak kita ingatkan. Saya yakin pemerintah dengan segala kekuatannya, pemerintah dengan banyak pakar-pakar yang ahli di bidangnya, pasti bisa mengatasi semua persoalan. Karena faktanya pemerintah selalu hadir. Pemerintah akan selalu hadir dan akan hadir di dalam memayungi publik, di dalam memayungi rakyatnya, di dalam membuat regulasi-regulasi yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Saya katakan yakinlah bahwa pemerintah pasti hadir untuk menjaga tatanan negeri ini lebih sinergi, lebih berani, lebih punya marwah dan kehormatan. Insya Allah siapapun yang memimpin negeri ini akan menghasilkan tatanan yang positif, negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto rahajo. Itu kawan yang kami sampaikan, semoga tidak ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Tapi yakinlah ketika ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama-sama. Ketika ada kejelekan, kita tutup kejelekan itu, kita ganti dengan 1001 kebaikan. Oke? Jangan hanya bicara yang negatif-negatif, yang melemahkan semangat kita. Kita tidak menutup mata ada yang negatif itu menjadi pemicu langkah kita untuk terus bergerak. Insan-insan koperasi yang banyak harus terus bangkit untuk memperbaiki diri dan menjaga diri sesuai regulasi pemerintah. Sedangkan teman-teman kita yang bermasalah, mari kita tetap lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ajak dan perbaiki yang bermasalah untuk langkah yang positif di masa depan. Terima kasih. Demikian masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.